Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali selalu saya sampaikan, dan ini bukan hanya pelajaran yang saya dapatkan dari orang dan hasil belajar saya dari bacaan saya, tetapi semua ini berasal juga dari pengalaman-pengalaman hidup saya. Selalu saya katakan bahwa kita ini sangat bergantung pada Allah dan selalu akan bergantung pada Allah. Oleh karena itu, janganlah kita tidak pernah berdoa kepada Allah dalam hal apapun, dalam urusan apapun. Termasuk ketika kita itu ingin melakukan sesuatu atau memilih sesuatu yang harus kita pilih di satu saat tertentu untuk urusan apapun. Dan bahkan saya katakan, dalam hal apapun, dimanapun dan apapun, dalam kesempatan apapun, selalu saya katakan, mari kita bermohon kepada Allah dengan permohonan kita, dengan doa-doa kita. Tanyakan kepada Allah. Dan itulah yang selalu saya sampaikan. Kita mencoba untuk mohon pertimbangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang benar. Itu yang disebut dengan istikharah. Istikharah bisa kita tandai dengan sholat. Kita awali dengan sholat, kemudian kita bermohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita dalam hal apapun. Ketika dulu saya mau kuliah, saya sholat istikharah. Kemudian saya pilih fakultas apa yang harus saya pilih. Dan alhamdulillah saya jalani semua itu dengan senang hati. Ketika saya memilih profesi yang harus saya jalani, saya memilih. Akhirnya saya mantap. Saya harus menjadi mubalik dan sekaligus guru. Dimanapun saya bisa mengajar. Sampai sekarang saya masih menjadi dosen. Dan itu pilihan saya. Dan saya nikmati, saya cintai, dan saya rindukan untuk selalu saya jalani dengan senang hati. Dan saya menikmati apa yang saya lakukan itu. Memang passion saya di situ. Saya senang mengajar, saya senang belajar, saya senang berdialog. Saya ingin selalu memberikan tausiah pada diri saya dengan berceramah kepada orang lain dan menulis untuk diri saya dan orang lain yang mau membaca tulisan saya dan mau mendengarkan ceramah-ceramah saya. Saya tidak bisa memaksa orang lain membaca tulisan saya dan mendengarkan apa yang saya katakan. Tapi minimal saya akan dengarkan apa yang saya katakan dan akan saya baca apa yang saya tulis. Karena itu ada gagasan-gagasan yang akan selalu saya katakan dalam kata-kata saya, baik dalam arti lisan maupun tulisan. Mungkin sesuatu yang saya katakan dan saya tulis itu kurang atau tidak bermakna bagi orang lain, tetapi saya yakin itu sangat bermakna bagi diri saya. Dan itulah nasihat-nasihat saya untuk diri saya ketika saya menulis dan berceramah, termasuk berceramah pada setiap pagi, termasuk pada pagi hari ini. Dan ini hasil pilihan saya, dan saya yakin karena ini adalah hasil pilihan saya yakin dengan hakul yakin bahwa inilah pilihan saya yang terbaik. Karena saya bertanya kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya sesuatu yang terbaik untukku dan jauhkanlah dariku apa-apa yang tidak baik untukku. Dekatkanlah dengan sedekat-dekatnya sesuatu yang baik bagiku. Termasuk ketika saya harus memilih sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Apapun sesuatu, saya selalu beristikharah, saya selalu mohon pertimbangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata istikharah itu ketika saya belajar dari
buku-buku yang saya baca berasal dari kata istakhara yastakhiru, yang berarti memohon kebaikan dari setiap urusan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, istikhara itu berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap putusan yang akan kita ambil benar-benar merupakan keputusan yang terbaik yang mengandung kemaslahatan baik bagi diri saya maupun orang lain. Untuk urusan apapun, termasuk urusan-urusan yang terkait dengan keseharian kita, dan apalagi urusan saya yang terkait dengan kepentingan ukhrawi saya. Dan hal ini berarti juga bahwa istikharah adalah sesuatu yang harus saya lakukan dalam rangka untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan setiap urusan yang akan kami ambil, yang akan saya ambil, yang akan kita ambil. Saya selalu mengatakan saya akan mohon pertimbangan pada Allah untuk menjalani sesuatu, sehingga apapun yang saya jalani insya Allah akan terlepas dari keburukan-keburukan yang akan datang dan akan mendatangkan kemaslahatan bagi diri saya dan siapapun yang berinteraksi dengan diri saya fid dunya wal akhirah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi setiap muslim, istikharah itu merupakan kebiasaan yang sangat baik untuk dilakukan. Bahkan saya katakan istikharah itu selayaknya menjadi aktivitas rutin yang selalu mengiringi setiap kegiatan kita dalam menentukan keputusan apapun, dari urusan yang paling sepele, paling remeh, sampai urusan yang paling krusial, paling menentukan, paling penting. Dan saya katakan dalam kehidupan yang sangat kompleks ini, manusia pasti dihadapkan pada berbagai macam urusan yang sifatnya tarik-menarik sehingga sulit diselesaikan dengan satu keputusan apapun urusan itu. Dan bagi seorang muslim, keadaan seperti ini tidak akan membuatnya bingung, apalagi stres. Sebab seorang muslim masih bisa menempuh satu cara, yaitu dengan melakukan istikharah. Tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada Allah, tanyalah kepada Allah, bertanyalah kepada Allah. Mohonlah kebaikan kepada Allah dalam setiap urusan yang akan kita jalani. Dan ketika kita sedang menjalani apapun urusan yang kita jalani, bermohonlah kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa menjalani apapun yang kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan ketika semua sudah selesai, serahkan kepada Allah. Dan kita harus meyakini bahwa keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik, sehingga akhir dari setiap tindakan kita ketika kita sudah mengupayakan dengan upaya yang terbaik, dengan doa kita kepada Allah, itulah sesuatu yang terbaik yang harus kita terima sebagai ketentuan dari Allah. Dan pada saatnya kita berhusnudzon. Inilah cara Allah untuk mencintai diri kita. Nah, istikharah ini bisa dilakukan dengan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa atau berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sisi spiritualitas, kalau kita bicara tentang spiritualitas kita, istikharah itu menunjukkan kualitas iman kita sebagai seorang muslim. Iman kita diuji, apakah betul-betul kita ini betul-betul telah beriman kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita itu berdoa dengan istikharah kita, sehingga kita menggantungkan semua keputusan itu pada Allah, dan pada saatnya jalani setiap arahan dari Allah, setiap bimbingan dari Allah, setiap petunjuk dari Allah. Jalani semua jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah untuk kita jalani dengan senang hati. Dan insya Allah semakin sering kita beristikharah, semakin tinggi pula keyakinan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menganugerahkan kebaikan dari setiap urusan jika kita memohon petunjuknya dengan penuh kerendahan hati. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati. Jadilah orang yang selalu bersikap rendah hati untuk memohon pada Allah, dengan harapan Allah memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita dimanapun, kapanpun, dan dalam urusan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sisi lain saya katakan dengan hakul yakin, istikharah itu juga merupakan bukti kepasrahan kita kepada Allah, sikap kita di dalam bertawakal kepada Allah. Artinya apapun hasil dari keputusan yang telah kita ambil, sepenuhnya akan kita terima sebagai bagian dari usaha yang kita tempuh dengan satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sebagai penentu segala macam urusan. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya kesombongan manusia kadang-kadang membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya katakan, pembedalaan kepada akal seringkali membuat manusia lupa akan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan sesuatu bagi dirinya. Orang yang berpikir rasional selalu yakin dengan pemikiran yang sangat rasional yang dia yakini akan melahirkan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Padahal tidak ada sesuatu yang terbaik kecuali Allah menghendaki sesuatu yang baik bagi diri kita. Seharusnya kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa akal kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas, ilmu kita itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah ilmu Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Maka saya katakan, orang yang lupa pada Allah dan kemudian hanya ingat kepada kemampuan dirinya, dia adalah orang yang sombong, karena dia lupa bahwa Allah yang menentukan segala-galanya. Akibatnya bisa muncul anggapan bahwa dirinya lah yang menjadi penentu dari setiap hal, setiap sesuatu, bahwa semuanya bergantung pada diri saya. Bahkan ada yang mengatakan dengan bahasa yang sangat yakin, dari sayalah sesuatu itu berhasil, dan dari sayalah semuanya itu akan terjadi. Ini kesombongan, sikap ujub yang berlebihan yang pada saatnya akan melahirkan kesengsaraan bagi dirinya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah seorang mahasiswa asing. Saya katakan, jangan pernah mengatakan pada diri kita bahwa kitalah yang terpenting di antara yang penting. The most important is me. Saya katakan itu salah. Kalau kita mengatakan yang terpenting adalah saya, itu salah, itu kesombongan. Tetapi seringkali alih-alih melakukan istikharah, banyak orang yang justru terbuai oleh kemampuan rasional yang mereka miliki. Yang kemampuan itu sebenarnya adalah anugerah Allah, yang sekaligus menjadi ujian bagi setiap orang. Saya punya teman yang alhamdulillah luar biasa rendah hatinya. Dia sudah menjadi guru besar dan mendapatkan gelar PhD dari sebuah perguruan tinggi yang ternama. Tetapi sikap tawadhu'nya luar biasa. Dia mengatakan, saya itu bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa kecuali ketika Allah memberikan sesuatu pada diri saya. Dia selalu mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Ini satu sikap yang luar biasa. Padahal dia orang pintar, cerdas, prestasinya luar biasa. Dan ketika saya menyebut guru-guru saya, itu adalah orang-orang yang juga luar biasa, yang menjadi idola bagi diri saya. Meskipun saya juga masih bersikap kritis pada mereka. Sekali lagi, jangankan melakukan istikharah. Orang yang punya kemampuan rasional yang luar biasa kadang-kadang mendewakan akalnya dan lupa bahwa semua itu adalah bagian dari takdir Allah. Dan ketika kita itu punya kemampuan apapun, sebenarnya itu adalah bagian dari cobaan kita, ujian bagi diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan hakul yakin bahwa sikap sombong itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Sikap seperti ini tidak akan terjadi dengan adanya kesadaran akan manfaat istikharah bagi jiwa manusia ketika kita yakin bahwa hanya Allah lah yang akan menentukan semuanya, dan ketika Allah berkehendak semua akan terjadi. Kun fayakun. Tetapi ketika Allah tidak berkehendak, apapun upaya yang kita lakukan tidak akan pernah terjadi. Ini sikap rendah hati yang harus kita miliki. Saya selalu mengatakan para jamaah bahwa hati orang yang selalu membiasakan istikharah akan senantiasa tenang dan terbuka untuk menerima apapun yang terjadi. Dan termasuk hari ini, saya kemarin merenung banyak hal yang menjadi tuntutan bagi diri saya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Semula saya kaget, tapi begitu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan yang terbaik untukku dimanapun saya berada, untuk urusan apapun, kapanpun saya mendapatkan urusan itu. Ternyata dengan doa-doa saya seperti yang saya katakan dalam beberapa doa saya menjadi tenang. Karena apa? Tidak ada yang tidak baik yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang betul-betul punya sikap tawakal kepada Allah. Sewaktu saya sedang menulis di laptop saya, tiba-tiba ada WA. Ketika WA saya baca, itu ada sebuah tuntutan bagi diri saya untuk mengerjakan sesuatu. Ketika saya sedang membaca WA, datang tamu
yang juga meminta saya untuk melakukan sesuatu. Selesai tamu itu berbicara, ada WA lagi, ada WhatsApp lagi bagi diri saya untuk melakukan sesuatu. Dan terus ketika saya pulang, saya juga dituntut untuk melakukan sesuatu. Banyak hal yang menuntut saya untuk melakukan sesuatu, padahal kemampuan saya terbatas. Tapi saya selalu tersenyum. Saya akan melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Dan ketika orang tidak puas terhadap apa yang saya lakukan, saya kembalikan semuanya pada Allah. Saya akan melakukan sesuatu menurut kemampuan saya, dan saya yakin dengan hakul yakin bahwa apapun yang saya lakukan dengan satu keinginan untuk hanya mendapatkan ridha dari Allah, Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi diri saya. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya peroleh. Saya selalu mensyukuri apa yang telah saya peroleh, dan itu semua akan saya sikapi dengan sikap nyaman, tenang, dan tidak resah serta gelisah. Termasuk ketika orang bingung dengan pandemi ini, saya bukan apa-apa, saya tidak merasa apa-apa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan. Kita pandemi, ya sudah, itu bagian dari ujian Allah. Saya disuruh untuk melewati sesuatu yang diatur oleh orang, saya lewati. Taati protokol kesehatan, saya taati. Taati ini dan itu, saya taati. Selama sesuatu yang harus saya taati itu memang tidak berseberangan dengan sesuatu yang memang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu menggunakan akal sehat saya, dan mudah-mudahan dengan akal sehat saya gunakan Allah ridho. Dan di dalam buat keputusan, meskipun saya telah berpikir dengan cermat secermat mungkin, saya berdoa kepada Allah, berikanlah yang terbaik untukku, dekatkanlah sesuatu terbaik untukku, dan jauhkanlah sesuatu yang buruk sekecil apapun dariku. Ya Allah, berikan jalan yang terbaik untukku untuk melewati jalan itu, agar aku bisa sampai ke tujuan yang akan saya tuju. Ya Allah, berikan kemampuan pada saya untuk membuat suatu keputusan apapun keputusan itu, dan berikanlah kemampuan pada saya untuk menerima apapun yang kau berikan kepadaku, karena saya yakin dengan hakul yakin bahwa apapun yang kau berikan kepadaku adalah keputusan yang terbaik darimu untukku dan untuk semuanya. Termasuk ketika kau takdirkan bahwa saat ini ada sesuatu yang meresahkan banyak orang, yaitu pandemi COVID-19. Saya tidak tahu apa najis apa itu, tetapi kata orang sekarang itu ada situasi dan kondisi yang memang harus tawaspadai. Saya terima itu semuanya sebagai sebuah takdir dari Allah yang tidak harus membuat saya cemas. Saya kembalikan semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala ambil setiap putusan. Dan hal ini muncul dari keyakinan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbing setiap orang yang membiasakan istikharah dalam menjalani aktivitas hidupnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW jika berkehendak untuk memutuskan sesuatu, untuk mengatakan, untuk melakukan sesuatu, beliau selalu beristikharah dengan antara lain berdoa, Allahumma inni astakhiruka biilmika wa astaqdiruka bikudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka takdir wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akhibati amri. Atau juga bisa dikatakan ajili amri wa ajili fakturhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akhibati amri. Atau bisa dikatakan fi ajili amri wa ajilihi fasfu anni wasrifni anhu waqdurli al khair haitsu kana thumma ardini. Ini yang selalu saya tekan di dalam doa saya, fasrifu anni wasrifni anhu waqdurli al khaira haitsu kana thumma ardini. Kemudian dikatakan qala wa yusammi hajatah.
Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Karena engkau maha berkuasa, sedang aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, karena engkau lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan kesudahan urusanku. Tahu pernah suatu saat Rasulullah bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku, dan mudahkanlah kemudian berikan berkah padanya. Namun sebaliknya, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku dan kehidupanku, serta kesudahan urusanku. Atau juga beliau mengatakan, di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku, dan jauhkanlah aku darinya, dan tetapkanlah untukku sesuatu yang baik dimanapun adanya. Kemudian, dan lepaskanlah semuanya itu dari hatiku dengan ketetapanmu. Dan saya mohon kepadamu, ya Allah, semua itu benar-benar kau berikan dengan ketetapanmu, untuk bisa membuat hatiku lapang ketika aku menerima keputusan itu. Dan kemudian Rasulullah bersabda, dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu. Artinya apa? Seseorang yang sedang ingin memilih sesuatu, jangan pernah enggan untuk mengatakan sesuatu pada Allah, agar Allah memberikan jalan yang terbaik baginya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa memilih sesuatu yang terbaik karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak hal yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi, dengan doa ini kita sebenarnya harus sadar bahwa pilihan yang terbaik itu adalah pilihan Allah untuk diri kita. Dan pilihan yang terburuk itu adalah pilihan kita yang tidak selaras dengan apa yang dipilihkan oleh Allah. Ketika Allah sudah memilihkan sesuatu untuk kita, mari kita jalani. Dan ketika Allah sudah menjauhkan diri kita dari sesuatu, mari kita jauhkan diri kita dari sesuatu yang memang dijauhkan oleh Allah dari diri kita. Ketika Allah mengendaki kebaikan, tentu saja kebaikan yang datang dari Allah itu merupakan kebaikan yang akan bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Sementara ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak baik untuk kita, jangan pernah kita menyesal, karena itu adalah bagian dari ujian Allah. Karena pada saatnya keburukan yang kita duga buruk dari Allah itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita sadar bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ketika Allah berkehendak, semua pasti terjadi. Maka saya katakan, musibah apapun yang kita alami jangan membuat kita bersedih. Sekaligus saya katakan, kenikmatan apapun yang telah diberikan oleh Allah jangan membuat kita sombong. Jadilah orang yang bersyukur dengan semua kenikmatan yang datang dari Allah, dan jadilah orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, karena itu mari kita latih diri kita untuk selalu membiasakan diri beristikharah, memohon pertimbangan kepada Allah sebelum kita ambil setiap keputusan pada siapapun, untuk siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Sekali lagi, dalam hal apapun kita akan buat keputusan dimanapun dan kapanpun, mari kita bertanya kepada Allah. Tanyakan kepada Allah apa yang terbaik untuk diri kita, agar kita bisa memilih yang terbaik menurut apa yang telah digariskan oleh Allah, agar kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Inilah apa yang selalu saya sampaikan dalam kesempatan pengajian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.